Panjenengan sementara ini lebih takut menduakan Allah apa menomorduakan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. A'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi wa lahul hamdu kulluh wa nashkuruhu iyyah wa lahu syukru kulluh wa na'buduhu iyyah wa lahul ibadatu kulluh. Allahumma salli ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia biasa, tidak lupa mari kita sama-sama memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, karib kerabat kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabar Bapak Ibu jamaah Nurul Iman? Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah sehat semuanya. Perintah Allah itu ada khususnya kita ini disuruh menyegerakan antara ampunan sama mohon ampun. Berarti mohon ampun sama mohon ampunan itu berbeda tahapan dan prosesnya. Karena sementara ini kita ini banyak mendengarkan diperintah untuk istighfar. Kenapa? Karena memang kita kebanyakan ini ibaratnya mengimpor bahasa, sudah dijadikan bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya istighfar itu yang dibuat pelet project itu adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena ternyata Nabi Adam itu pertama kali
ajarannya adalah, ujiannya adalah berbuat kesalahan dulu. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jadi sebenarnya sebaik manusia itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu salah, maka dia tidak tahu benar. Orang pengen tahu kebenaran, kadang-kadang kalau nggak tahu salahnya juga. Semuanya ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, makanya kita harus membedakan antara ampunan sama mohon ampun. Mohon ampun itu adalah prosesinya. Maka syarat untuk memohon ampun itu kita lihat dulu bagaimana perjalanan Nabi Adam sehingga Nabi Adam itu memohon ampun. Nih ya, panjenengan ketika istighfar itu dengan kesadaran penuh enggak? Karena kadang-kadang kita itu istighfar karena itu menjadi rutinitas. Misalkan kita ini setelah mungkin sembahyang ataupun sholat, terus kemudian kita beristighfar, sampai istighfar kita itu kita hitung. Maka coba kita lihat dulu perintah Allah ini kapan toh suruh istighfar, dan apa syarat untuk istighfar. Kita lihat nih, surat Ali Imran ayat 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. tahan. Ini memohon ampun. Berarti tahapan untuk memohon ampun itu adalah ingat Allah. Maka ketika kita ingat Allah, maka panjenengan diingat Allah. Pertanyaannya, kira-kira indikator ataupun tanda panjenengan diingat Allah apa? Ayo, diingatkan. Tapi biasanya kita ini kalau diingatkan gimana? Loro atine apa ampelannya? Karena perintahnya Allah itu fadhkurullah, ini setiap Jumat pasti disampaikan. Fadhkurullah yadhkurkum, kan gitu. Tapi kan kadang-kadang kita ini belum sampai, yaitu tadi ingat dan
Piye sih? Jenengan iku lek eling piye sih? Kadang-kadang kita ini hanya ingat nama. Berarti ingatan kita ini yang mana maksudnya fadhkurullaha yadhkurkum. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingatkan atau mengingatmu kan. Maka ketika kita ini bukan nggak ngerti, bahkan nggak tahu gitu loh, bahwa Allah itu karyanya tak ingat kita ini apa sih? Gitu. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu dikatakan maksum? Maksum itu bukan berarti dia lepas dari kesalahan, tetapi ketika mau melakukan kesalahan dan setelah melakukan kesalahan diingetin. Cuman kan yang ngingetin sampai mulai Allah menyiksa itu kadang-kadang juga pakai minjem tangan manusia. Nah, berarti prosesnya itu adalah ingat kepada Allah, akhirnya diingatkan bahwa dia itu melakukan apa tadi? Perbuatan keji. Nah sekarang nyuwun sewu, perbuatan keji kita ini ada dua loh. Ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Kira-kira kita ini, mohon maaf, sadar nggak kalau kita ini berbuat suatu perbuatan yang keji, yang itu kita nggak ngerasa karena nggak nampak. Wong yang jelas saja kadang-kadang nggak sadar, apalagi yang nggak. Jadi kalau misalkan Allah itu hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, berapa perbuatan yang kita lakukan yang itu di pandangan Allah adalah sesuatu yang haram. Karena kita ini kalau haram itu mesti haram diapain? Dimakan toh? Pernah nggak Bu kita ini? Itu adalah perbuatan yang haram. Yang ada makanan yang haram. Sehingga di kita ini mohon maaf, makanan yang haram, makanan yang halal itu kayak juga samar. Wong kita ini mayoritas muslim. Harusnya yang dilabelin itu yang haram bagi muslim. Ini kan kebalik lah. Yang haram ada labelnya. Loh, justru yang tanggap itu, gitu loh. Yang tanggap, misalkan contoh di Bali, contoh lagi di mana itu, di Singapura dan sebagainya, itu ditulis. Karena mereka mayoritas yang ditulis halal bagi muslim. Kenapa? Ya semua mereka. Jadi perbuatan sebenarnya, perbuatan ini loh yang kita tidak pernah. Salah satu contoh beginilah. Ketika Nabi Muhammad untuk memperhalus, salah satu contohnya satru. Satru niku apa? Nyiwak lek basane Mbah zaman saya waktu ngaji kitab kuning di Jombang iku lek satru ku nyiwak.
Nabi Muhammad itu berstatement la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasin. Kalau tidak halal panjenengan nimbulin apa? Bener. Nabi Muhammad kalau seandainya kita nyatru orang lain, cuman kan tidak diuraikan. Satru itu gimana sih? Pegel-pegelan, opo lok-lokan, opo bagaimana? Kalau mendiamkan nyiwak, ya nyuwun sewu, mohon maaf. Kita ini mungkin pernah semuanya, kita ini meneng-menengan sama pasangan. Sampai berapa hari kira-kira paling lama? Loh, sama orang lain aja nggak boleh, kenapa terus kemudian sama pasangan itu malah mohon maaf omongnya weanan ra gelem metu. Sampai mlebu kamar sampai miring-miring kan ya. Nah, ini supaya tahu dulu nih. Karena ternyata kita ini lebih banyak melakukan jangan-jangan perbuatan yang haram daripada makan makanan yang haram. Selama ini kita ini merasa kita ini tidak pernah makan makanan haram, tapi selalu melakukan perbuatan yang haram. Coba dan dibuka nih, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat 7 ayat 33. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Artinya, katakanlah Tuhan hanya mengharapkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Karena sementara ini kita dapat info masih itu kalau haram makan. Sekarang kalau kita ini disuruh menguraikan ini yang kecil, yang batin, yang gimana? Ini loh yang harus ditakutin itu sebenarnya sesuatu yang tidak nampak. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu takut kalau syirik itu syirik yang tidak terlihat. Sampai Nabi Muhammad ngomong apa? Asyirkul asghar, yakni ar-riya. Kenapa? Karena tidak nampak. Kalau misalkan nyembah minta nomor di pohon gede, ini nampak lah, apa takut? Yang justru kita takutin itu sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tersembunyi. Pak nyun sewu nih, mohon maaf, jangan-jangan kita ini setiap hari juga melanggar ini. Allah telah mengharamkan perbuatan. Padahal di situ hanyalah apa? Berarti Allah sebenarnya hanya mengharamkan loh. Mengharamkan apa? Perbuatan keji. Tapi yang sekarang familiar di kita, Allah itu hanya mengharamkan makanan.
Makanya sekali lagi nih, tadi gara-gara istighfar, proses istighfar itu adalah apa tadi? Ingat Allah, terus kemudian sadar, mengakui kesalahan. Selama ini ketika istighfar kalau tanpa sadar maka nggak ingat. Nah ini maka beda antara istighfar sama ampunan. Prosesnya tadi bahwa ketika mohon ampun ini orang berbuat keji, kemudian ingat Allah, akhirnya dia sadar, kemudian dia mohon ampun. Nah, panjenengan yang selama ini kita ini mohon ampun, apa mohon ampunan karena perintahnya Allah itu untuk mensegerakan kepada ampunan di surat 333. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kita ini disuruh bersegera kepada ampunan, mencari ampunan, apa disuruh bersegera untuk mohon ampun? Ini segera minta ampun apa kepada ampunan? Karena beda Pak antara mohon ampun sama ampunan. Ampunan itu adalah given sebenarnya. Given itu apa? Balasan. Karena syaratnya apa? Tadi di surat 335 dia sadar akhirnya tidak mengulang kembali untuk melakukan. Karena ampunan itu adalah balasan. Sebenarnya ini kalau ampunan panjenengan itu ndak minta, itu diampuni kalau panjenengan bersegera melakukan apa saja yang itu balasannya ampunan. Nah ini berarti kita harus tahu nih ampunan itu apa tahu sebenarnya. Surat 34 ayat 4. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Di ayat ini wujud balasan Allah apa? Wujud balasan Allah apa? Ampunan. Ampunan itu berarti balasan dari Allah dari karya apa? Iman, amal, soleh. Ini iman, amal, soleh panjenengan minta apa panjenengan kerjakan? Berarti tahapan kalau panjenengan segera kepada ampunan apa segeranya?
segera iman, segera amal soleh. Sementara ini yang sudah kita lakukan segera ngapain? Segera mohon ampun. Enek kalau ada ayam nelek nenggone masjid kono, astagfirullah, kok ayam nelek. Oh, yang salah ayamnya, kita yang istighfar. Ini prosesinya ini. Maka menurut panjenengan selama ini yang dapat info, kira-kira karya nyata iman karena mohon iman, iman itu adalah karya nyata kita, output kita gitu loh. Dari keimanan kita, yang keimanan kita ini muncul setelah kita tunduk kepada Allah. Karena ada riwayat, ada kejadian orang Arab dulu ngaku iman, tapi sama Allah ditegur, kamu belum muncul iman kalau belum Islam. Jadi Islam itu ketundukan, akhirnya outputnya adalah karya nyata amal soleh. Kalau perintahnya mohon maaf, bersegeralah kepada ampunan, berarti cepet-cepet panjenengan melakukan apa? Iman amal soleh. Kira-kira kalau panjenengan nggak minta ampunan, diampuni nggak? Yuk, ini lihat. Ini panjenengan prosesnya pengen cepet, apa pengen sedikit-sedikit diampuninya? Yuk, sing sedikit-sedikit dulu lah. Di surat 11 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Artinya, dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi yang menghapus perbuatan kesalahan ataupun dosa itu apa? Menurut jenengan, kalau jenengan ditanya anak cucu perbuatan baik itu apa? Harus ada efek yang dirasakan oleh orang lain dengan kebaikan. Begitu apa yang baik itu sholatnya? Kadang-kadang kita ini mohon maaf, bar sholat malah nyelekipne wong, ya gaya. Ini perbuatan baik maksudnya apa? Ketika panjenengan mohon ampun nggak ngelakuin ini, kira-kira dihapus nggak? Karena kalau mohon ampun itu ibaratnya kalau saya ilustrasikan dengan proposal, diterima proposalnya, permohonan. Tapi pertanyaannya disepakati nggak, ditandatangan? Tapi kalau ini jelas. Syarat untuk diampuni dosa, jangan lupa iman amal soleh. Amal soleh ini masuk, salah satunya adalah berbuat kebaikan. Berarti given apa diminta?
given. Karena ini supaya kita ingat aja sampai Nabi Adam ketika ngelakuin pelanggaran, kira-kira beliau sadar nggak? Nggak sadar. Sadarnya itu setelah dapat akibat ataupun balasan. Baru sadar kayak kita lah, Mbak. Ketika melakukan terus kemudian kita ini terjadi sesuatu, baru kita ingat. Ini yang pertama. Yang kedua, di surat 207 antara 273 273 dulu nih. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Nah, kadang-kadang kita juga ini, dia ini tidak dapat berusaha di muka bumi karena berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, jangan-jangan orang ini nggak mau berusaha, bukan nggak dapat. Itu. Ini sebenarnya makanya ini nggak bisa saya sampaikan. Jangan-jangan terus kemudian dengan ngeluarin ayat ini, ya, misalkan saya ini menganggap fisabilillah gitu ya, ini bahaya. Tapi manfaat dari ini di surat 271-nya kan. إن تبدوا الصدقات فلعباده وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Nah, ya, kalau menampakkan sedekah baik enggak? Kalau orang enggak ngerti, pamer. Padahal baik. Cuman ini kita bisa membedakan, yang bisa membedakan bukan ilmu pengetahuan, tapi yang membedakan rasa di dalam diri kita sendiri. Enggak bisa. Nggak bisa kita ini menjustifikasi dia pamer, nggak bisa. Yang bisa itu dibedakan dengan rasa. Kira-kira pengen nggak awake dhewe atau kita ini dipuji? Jangan-jangan pengen dipuji. Loh, ini loh Pak yang ditakutin oleh Nabi Muhammad. Innama ma'akhwafu minni asirkul asghar wa huwa ar-riya. Akhirnya di kita syirik itu ada dua. Syirik apa? Syirik besar sama kecil.
Maksudnya bukan itu, syirik kecil itu yang nggak kelihatan itu loh. Karena kita kadang nggak ngerasa. Maka Nabi lebih takut kepada syirik yang kecil, tapi bukan nilai syiriknya. Kalau Allah mah syirik aja. Ayo, panjenengan lebih takut menyekutukan, menduakan Tuhan, apa menomorduakan Tuhan? Panjenengan sementara ini lebih takut menduakan Allah apa menomorduakan Allah? Karena sementara ini dosa besar itu menduakan Allah. Kalau kita menomorduakan Allah berarti kita sedang ngapain? Meremehkan. Oh, bukan musyrik. Berarti aman dong. Menomorduakan itu ya sama saja, Pak. Ini ya, kalau misalkan musyrik, kalau ini ayatnya, ini sering sebenarnya kita keluarkan dan kita sampaikan supaya kita ini benar-benar dengan kesadaran penuh gitu loh. Di surat 3 ayat 14, apa yang tercantum di sini di mata Allah itu nilainya itu 0. Kalau menurut matematika jenengan, kalau di belakang, di depan koma itu 0, itu bernilai nggak? Nilainya 0. Di belakang koma. Kalau di depannya, satu koma 0 bernilai nggak? Kalau 0, lebih kecil. Nah, kalau Allah itu mohon maaf, isek 0 kecil. Ayo kita lihat berapa komanya setelah koma. Kebetulan saya pernah membaca, kebetulan Bapak Presiden Soekarno didatangi oleh beberapa tamu, dan tamu di situ ada rektor Bapak Profesor Faridudin. Ya. Di situ mengatakan, Prof, saya ini apa dalam agama? Saya melihat teman-teman saya itu yang meninggal kok sangat menakutkan. Prof itu tidak selalu terbaca istighfar. Saya selalu terbaca istighfar. Teman-teman saya yang meninggal itu juga saya lihat istighfar. Tapi saya tahu suatu saat profesor itu memberi contoh bahwa Allah itu adalah segalanya, bahwa orang yang berdosa banyak karena dia melakukan sesuatu kebaikan kepada itu di mata Allah lain, walaupun dosanya itu banyak, kan begitu juga kalau dia salahnya dibagi dengan Oke. Jawaban dari situ, maka saya saya di mana tidak terhindarnya supaya kita meninggal dalam keadaan yang net itu adalah apapun ketika ada kebaikan kan, karena memang kebaikan tadi menghapus apa? Benar nggak? Makanya kenapa perintahnya Allah itu diperintahkan untuk bersegera kepada ampunan, ya kan? Kalau panjenengan itu selalu dalam hidup itu bersegera kepada ampunan, ya lakuin kebaikan-kebaikan tadi. Maka Allah menginformasikan, ini contoh nih, kira-kira di hati akal pikiran kita sebagai makhluk sosial hidup, pikiran kita itu pikiran Allah apa pikiran diri kita? Keinginan kita apa keinginan Allah?
Kalau keinginan manusia berarti di mata Allah piye iku? Karena ketika panjenengan berbuat baik, panjenengan sedang dipinjem keinginan Tuhan. Keinginan Allah itu. Karena tidak mungkin setan itu nggak ada, Bu, yang nyuruh berbuat baik, nggak ada. Ada pernah dengar setan berbuat baik? Ada kepada anaknya sendiri tapi. Enggak ada. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. tahan. Berarti ini keinginan siapa ini? Cinta ini. Keinginan manusia toh? Allah kira-kira merintahkan cinta terhadap itu enggak? Lanjut. Yang pertama apa? Apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Itu kalau yang baca Pak Iskandar. Benar nggak? Pertanyaannya sekarang, ini tadi yang disinggung adalah cinta. Karena cinta itu termasuk minuman khamr, bisa mabuk, akhirnya mabuk cinta. Rawahu Armada, dimabuk cinta itu. Loh, sebenarnya ini bukan berarti wanita atau nisa itu sesuatu yang batil, enggak. Cuman ini akhirnya sebenarnya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ini gara-gara muncul cinta, maka cinta itu diwarning sama Allah. Hati-hati ketika kamu menduakan atau merduakan gara-gara cinta. Sama aja kita diwarning, Bu. Ini balik lagi ya nanti ya. Kenapa ini? Ini berarti cinta terhadap wanita-wanita. Keinginan siapa? Manusia. Berarti kira-kira dipandang Allah gimana? Yang kedua apalagi? Anak-anak. Biasa orang nikah itu kemudian pengennya apa? Anak. Akhirnya bisa nggak cinta sama anak? Nggak usah jauh-jauh, ini termasuk ini laki-laki. Kalau saya, menurut saya sendiri, kadang-kadang laki-laki juga perusak syariat kadang-kadang. Ayo nggak percaya. Bapak-bapak iku lek seneng misalnya sudah 1 putri dikasih anak nih sampai 4 itu nggak selesai pokoknya. Baru dikasih anak lagi. Ayo, ibunya aja marahin anaknya. Bisa jadi pasangannya dimarahin gara-gara apa coba? Gara-gara cinta. Maka kadang pasangan itu tukaran, satruan gara-gara anak. Karena yang bapaknya itu mohon maaf condong dan lebih cinta kepada anak lakinya, ketika mungkin mertuanya ataupun istrinya sendiri itu memperingatkan si anak laki-laki, wong kadang-kadang tukaran. Ya bener enggak? Gara-gara apa, Bu? Cinta. Sampai kadang-kadang mohon maaf itu sampai ngelempar-ngelempar.
Kalau lempar istrinya, berarti dia sedang ngapain? Iya, mendem, Bu. Dia gak sadar sing dilimpar iki bojomu ya, kanca turumu. Lah kok mbok lempar karo asbak lho. Lho apa gak mendem, Bu? Mendem. Jenengan ya pernah mendem dah. Sering mendem. Satu, lanjut. Harta yang banyak. Harta yang banyak dari jenis emas. Loh. Tapi kan Allah menciptakan itu tidak ada yang batin. Berarti kira-kira di pikiran kita tangi turu dan lain sebagainya, ketika kita ini bangun tidur, ini kan keinginan kita semuanya. Benar nggak? Ini keinginan manusia nggak? Terus tapi ingat di sini yang disinggung sebenarnya cinta. Jenengan nggak apa-apa duwe emas, tapi jangan. Karena di surat 2 ayat 165 itu di-warning sama Allah, ada orang yang sama cintanya antara. Sehingga ini menduakan kalau ini menomor. Nah, kita ini sering kayaknya menomor 2 kan. Monggo. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Tahan. Terjemahnya dulu ini dah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka Mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. tahan. Sama cintanya aja sama Allah, lu cemburu loh. Sama cintanya ini. Apalagi kalau cinta panjenengan selain kepada Allah ataupun tandingannya Allah, lebih kira-kira tambah piye? Ya panjenengan lu marakno kalau minta doa, ya mbok ya oleh minta itu nyuwun sewu, panjenengan minta cintanya Allah gitu loh. Ini yang minta cintanya Allah itu cuma orang tasawuf sih. Makanya Allahumma tina mahabbatak. Yang panjenengan minta marakno yo iki ya mau apa emas, anak, ngono sih. Di sini lanjut dan coba. Tapi orang-orang yang beriman ini sebenarnya indikator dan. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Jadi kita ini amat cinta banget sama Allah. Apa wedi deh? Ini jujur loh, ini jujur loh. Kita ini mohon maaf, jenengan niki nyuwun sewu. Ini terjadi. Sering saya itu ketika mendampingi umroh. Terus kemudian kalau sudah ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda yang masih menstruasi, sampai Mekah, terus kemudian dia dapat menstruasi, itu nangisnya mas ampun. Bagaimana saya nggak bisa ibadah? Ya, saya bilang, jenengan kalau di Indonesia pernah nggak pas menstruasi nangis-nangis? Ya Allah, saya nggak bisa ibadah. Belgedes aku bilang. Saya jenengan jujur sampai itu, tapi saya nggak pernah. Ketika ada yang konsultasi kemudian di depan orang banyak, nggak pernah saya. Sampai jujur, di Indonesia pernah nggak sampai nangis gara-gara uzron, terus kemudian gara-gara panjenengan nggak ibadah nangis. Oh panjenengan tambah seneng kok. Yes, dapat kortingan.
Akhirnya tak suruh jujur jenengan kesini tuh nangis goro-goro lawis bayar saya nggak bisa ngopo-ngopo, gayamu ibadah barang. Loh, iya kan? Loh, ini loh Bu, kecintaan. Maka kenapa orang-orang yang beriman cintanya dia itu sangat. Jenengan kan bisa mengilustrasi bagaimana sih orang itu kalau sangat cinta itu apa? Apapun permintaan yang dicintainya, lakuin nggak? Benar nggak? Jenengan itu sangat cinta sama Allah nggak? Yo apa yang diingini Allah, lakuin. Salah satunya tadi Allah ngasih info, bersegeralah kepada ampunan. Ampunan itu balasan, tapi balasan apa? Berbuat baik, amal soleh. Yang kedua sedekah. Tapi yang namanya menghapus itu langsung apa sedikit-sedikit? Sedikit. Jenengan pengen langsung pora, cuman ini berat dilakuin. Loh, ini nggak usah dikeluarin, ngapain dong jenengan nanti pasti insya Allah. Mau bener nggak ngelakuin ya? Kalau insya Allah nggak usah Bu, jenengan cari. Jadi proses menghapus, tapi nanti panjenengan juga lakuin karena dia ini ditebus. Orang itu kalau nebus gade mesti zero lunas. Bukan nyicil. Kalau nyicil itu namanya ngangsur. Ibaratnya tadi berbuat baik terus kemudian sedekah. Cuman kan harus sesuai dengan apa? Dengan apa yang kita distribusikan kepada siapa itu harus sesuai gitu. Karena kadang-kadang kita ini menukar kenikmatan dengan kekufuran juga. Surat 4 ayat 45. Kalau panjenengan ngelakuin ini tapi ini berat banget. Tapi khasiatnya ditebus. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinn was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Man tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisos. kisos itu adalah hak untuk membalas. Tapi, lanjut. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Ayo, berarti kalau melepas hak untuk membalas namanya apa? Kalau jenengan itu nggak mau balas namanya apa? Ya maafin. Itu sedekah dalam bahasa Arab cuman nggak ditulis. Coba dan bahasa Arabnya dan. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Ayo tasaddaqa. Dari kalimat apa nih?
Cuman di sini kan diterjemahkan wa man tasaddaqa. Ya wis lah tak sedekahne aku gak bales, ngono lho. Berarti sebenarnya memaafkan kesalahan orang itu apa? Itu cuman kan ini gara-gara juga yuk. Kalau lupa sih enggak, maafin iya. Lah iya, kalau lupa kan yang penting maafin. Gitu loh. Karena peristiwa itu tidak hati-hati, akhirnya panjenengan diganggu oleh ingat yang itu tadi. Maka berarti jenengan loh, berarti semua manusia itu mau yang mampu, mau yang nggak mampu, dengan memaafkan aja. Itu loh kata-kata faman tasaddaqa, maka diartikan maka barang siapa yang melepas hak untuk membalas, maka khasiatnya penebus dosa. Kalau penebus berarti zero apa sedikit-sedikit? Langsung wong ditebus dan cuman ini berat. Apa menenek tewangga sing ngraweket nih. Ing guyu ketok iki ya anu tenan enek tenan. Anu wong yang teko, Bu. Omongnya nyelekit. Kulino. Kulino gergetno. Oh ngono ta. Ya enggak bener iku. Jenengan ini pokoknya sesuai lah, nggak usah ndelok hukum, nggak usah apa, nggak dalil. Iki dalilnya mbak Dewi. Uang iku lek ruwet ketemune ya wong ruwet. Uang iku lek greget nih ketemune ya wong greget nih. Jadi ora usah nyalahne. Jadi langsung loh, apa iki cerminku aku ki yang greget nih wong ngono lho. Enggak? Maksudnya adalah bersegera kepada ampunan tadi. Jadi segera ketika ada orang itu membutuhkan, yo segera aman soleh. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu loh, waktu sedekah di pinggir nih. Dulu tahun 90-an mbah-mbah dhewe itu nggak ada Pak yang batu ditaruh di tengah jalan. Saiki kok waktu malah ditoto ning tengah dalan. Lah iki sedekah apa? Sampai Nabi Muhammad kan ngomong tau Dan. Itu kalau ada batu panjenengan taruh di pinggir itu sudah merupakan sedekah. Saiki kuale batu di Yo, ini kan hukum kausalnya, yo arek-arek gara-gara arek-arek greget nih sih. Lek gak ngono kan bang kan gitu tak? Nah, kemudian Dan ini loh sebenarnya ketika Allah berarti gini. Ketika panjenengan tahapan istighfar itu panjenengan harus ingat. Makanya kenapa Nabi Adam akhirnya di Arafah itu wukuf. Wukufnya kapan? Wukufnya Nabi Adam itu gara-gara setelah melakukan kegiatan yang salah. Maka di surat 2 ini permulaannya gara-gara dulur tua setan ini. Surat 7 ayat mulainya 20. Ustaz tadi sedekah itu kan bagian dari penebus dosa. Kalau sedekah tapi ada kemauannya, mudah-mudahan dilipat gandakan. Ya ini jebakan Batman. Nanti kalau saya tunjukin ayat nanti sakit hati. Berarti kadang-kadang di hati kita ini ada yang mendapatkan lebih banyak. Engkau kan walesannya 700. Gitu. Disampaikan ke saya. Jadi paling tidak seperti saya sendiri awalnya tidak tahu menjadi tahu ya sebenarnya. Tidak karena kata-kata
atau bahasa yang sering dimunculkan oleh beberapa orang. Nah, makanya Pak, mohon maaf, jenengan itu kudu ndonga ngerti aja weruh tok. Kalau tahu itu kudu ngerti. Nah, ini dulu supaya nanti ya baru habis itu. Nanti ada dua, wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberikan sesuatu karena mengharapkan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Lu jebakan Batman karena memang yang ayat satunya itu disembunyiin. Sama siapa? Ya saudara tua juga tahu ayat itu. Bu, jenengan sama jin kira-kira yang baca Quran duluan mana? Jin. Makanya menungso rasa kemetawa dewi kira. Enggak. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon itu, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalamnya. Jenengan itu kira-kira pengen neng surga, kekal neng surga apa enggak? Saya ulang, pengen panjenengan kekal di surga apa enggak pengen? Ah ini tipu dayanya setan. Dan asli nih Allah itu nggak melarangmu, cuman Allah nggak mau ente kekal dalam surga karena ketika ente itu makan buah ini atau makan pohon ini, gitu loh, kamu akan menjadi kekal. Dapat info begitu, akhirnya Adam pengen apa? Pengen kekal. Kekal dalam bahasa Arab khuldi. Buah itu artinya hasil dari keinginan pengen kekal disebut buah khuldi. Wis ngrasane bro. Lanjut. Akhirnya tuk gotak katuk pas mangan Adam kepetuan ataupun konangan. Wah, akhirnya keselak neng kene. Wah, akhirnya digotak katuk mana? Oh, sing Hawa sampai mlebu, akhirnya dadi loro. Loh, iki kan gotak katuk, Bu. Lanjut. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Adam belum dikasih nasihat sama setan. Makanya hati-hati sing jadi penasehat iki. Jangan ya iki tipu daya ini. Lanjut. Ini baru. Nah, monggo. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Nah, berarti belum tahu waktu itu. Berarti Nabi Adam sudah berpakaian belum? Oh, belum diajarin buat pakaian. Diajarin kan setelah langgar. Ya berarti sih ditutupi apa? Aurat itu karena Nabi Adam ini kan baju nih. Aurat itu adalah aibnya karena setelah melanggar akhirnya menjadi ditutupilah dengan daun. Lanjut, baru dia ngerasain buahnya. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Pohon kayu apa pohon buah? Pohon kayu berarti ada buahnya enggak? Hah? Ya pohon kayu kan ada buah enggak? Ini bener ya? Oh jenenge pohon kayu, coba Pak sebutin. Ada pohon kayu yang dinamakan pohon kayu terus ada buahnya. Lanjut.
baru dia merasakan dan disebut buah khuldi, buah dari keinginan untuk kekal ini. Dua-tiganya. Banyak berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Berarti Nabi Muhammad apa itu? Ingat, sadar kami telah mendolimi diri sendiri. Tapi panjenengan kalau dengar ayat ini, panjenengan amini, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Amin. Itu sedang ndonga apa sedang piye? Lanjut. Wa illam takfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. loh, ini khawatirnya apa? Penyesalannya Nabi Adam dan kekhawatiran Nabi Adam. Oke, menjawab pertanyaan beliau. Ini terakhir yo, nggak ada yang nanya lagi. Kasihan tuh sana sudah ngawe-ngawe yang nunggu. 2, 1. Yang 700 itu tenanan apa perumpamaan? Surat 2 ayat 261. Perumpamaan yo tewenani lho. Sing jenenge perumpama. Duh, perumpamaan itu tenanan ora to? Wong sik saumpama lho. Lanjut. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha. Ngetokne sitok intuke pitung. Badi ta. Tapi kan ini perumpamaan, dan perumpamaannya apa? Benih. Benih itu apa sih? Kan perlu panjenengan tandur, ora benih terus gak diapa-apa nih. Jadi benih itu perumpamaan. Perumpamaannya supaya bulirnya nanti begini, syaratnya berarti kira-kira lek panjenengan nandur benih, habis nandur dijiarne apa panjenengan ngopeni? Ngopenine piye? Disiram. Nyiramnya pakai apa? Nah, ini ada perumpamaan air supaya benar-benar tumbuh gitu loh. Di 265-nya nggak pernah dibunyikan. Oh, setan kan roh, Pak. Makanya ini didelik nih. 265-nya. Nah, nanti ini terakhir supaya nanti tahu, supaya tumbuh itu apa? Lanjut. Dan perumpamaan orang yang menjaga hartanya karena mencari ridho Allah. Tahan, mencari ridho Allah apa mencari 700? Lanjut. Dan untuk keteguhan jiwa. Nah, mencari ridho Allah dan untuk teguh hatinya apa 100 700 tadi? Ya gak tumbuh benih, Pak. Lek nyuwun sewu nyirame karo 700. Airnya adalah ridho Allah dan panjenengan supaya teguh. Oke. Ya Ustaz, kita ini kan kadang menyampaikan sesuatu itu kan sesuai dengan makomnya seseorang. Kadang orang itu masih butuh untuk motivasi gitu, Ustaz. Iya nggak apa-apa sampai tuwek motivasi terus. Artinya kan itu nanti kan kembali kepada diri. Iya boleh, ini kan prosesi dan. Tapi mohon maaf ngesakne kok. Kayak jenengan iki lho dhisik motivasine, le kalau poso aja dolan turu ae. Turu iku ngibadahe wong poso. Sampai bapak mbah-mbah yo ngono e. Padahal dulu adalah motivasi untuk anak.
Sampai ASN sing digawe, mohon maaf, kalau di tempat-tempat pegawai itu jam 11 sudah penuh zuhur itu. Lek poso asline yo pengen turu. Ngono yo gaya naumu shaim ibadah. Apa maneh penggaweane luwih ibadah maneh gitu lho. Lah maksudnya apa? Enggak apa-apa dan motivasi bahasa-bahasa Nabi Muhammad itu banyak yang memotivasi kaum-kaumnya yang mohon maaf orang Arab itu ora karu-karuan. Artinya kan tidak sepenuhnya salah motivasi. Enggak salah, cuman wediku terus mari ngono. Akhirnya terjebak. Ya, harapan kita itu kalau sudah terbiasa nanti Siap itu namanya wasilah. Akhirnya nggak sampai tujuan, lu malang sakne lo asline. Gitu loh. Jadi justru sebenarnya ini itu disampaikan kepada mulai anak-anak. Iya kan? Loh, saya sebenarnya nggak nyalahin. Cuman ngesakne rek, nyun sewu mati itu bagi orang tua apa orang muda? Ya bagi yang hidup. Mau bayi pokoknya yang hidup mesti mati. Cuman ini kan jebakan-jebakan yang setan masuk situ gitu loh. Contoh nih. Bu, zaman Yahudi itu iri sama orang Mekah karena orang Mekah itu kalau mau umroh semaunya kapan saja bisa. Terus kemudian tanya kepada Nabi Muhammad, kamu kok repot? Kowe iku lho salat surup ning nggone Masjid Kuba, iku ganjarane padha karo umroh. Coba jenengan umroh ning Madinah, gak ning Mekah gelem ngomong kan ganjarane padha. Ini bahasa untuk menghilangkan kedengkian karena apa? Dengki itu memakan kebaikan. Maksud saya panjenengan harus ngerti dan ini berat yang bisa menjustifikasi diri sendiri karena ini harus pakai rasa dan gitu loh. Monggo lanjut. Seperti sebuah kebun yang retak di dalam tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Terus? Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali. Terus? Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Nah, ojo ngitung akeh benih. Tapi ketika panjenengan distribusikan, tapi dengan keteguhan jiwa dan cinta kepada Allah yang sangat cinta tadi, nanti cukup walaupun sedikit hujan gerimis tok lho iso subur. Ini kan perumpamaan, maka kita buktikan supaya teguh. Gitu loh. Supaya apa? Supaya benar-benar benih tadi akhirnya tumbuh tuh. Maka akhirnya seperti statementnya Nabi Muhammad yang tidak terputus amalnya sedekah jariyah. Sedekah itu pemberian jariyah yang terus menerus mengalir, bukan ganjarane. Akhirnya ganjarane pisan aku tak nyumbang masjid tinggi pondasi ae kan terus menerus lek genteng diganti mbak. Wah akhirnya pada tukaran sing nyumbang enggak aku pondasi ini gak iso. Nah ngono ojo sampai akhirnya pasti kalau dalam 4 ayat 32 itu dan kalau seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah pasti banyak perselisihan, bukan ini. Itu berapa ya? Ini kalau jadi gini, seandainya Al-Quran itu datang selain dari Allah, maka akan mendapatkan perselisihan dan pertentangan ya kayak tadi. Allah itu bilang
Itu perumpamaannya sebab, coba 482. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, kayak tadi sedekah jariyah, sedekah itu pemberian, tapi diartikan pahalanya, akhirnya yang nggak mau diganti. Akhirnya banyak sekali Pak, gara-gara itu akhirnya timbul perselisihan tukaran, mau berbuat baik aja tukaran. Tapi dasarnya adalah apa tadi? Supaya terus menerus apa nih? Pahalanya. Padahal yang terus menerus itu apa? Pemberiannya sedekah jariyah yang terus mengalir sampai titik delta kematian, sehingga deposit kebaikan panjenengan itu over limit. Oke? Yuk, semoga kita selalu bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibarengi dengan mohon ampun ataupun istighfar dengan kesadaran penuh, termasuk anak cucu kita dan seluruh keturunannya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah ala qiratul furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabb, berikanlah akhlak Engkau yang mulia kepada kami, anak-anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana akhlak Engkau yang mulia yang telah Engkau berikan kepada para nabi Nabi Muhammad SAW. Sucikanlah pendengaran kami, sucikanlah pendengaran anak cucu kami dan seluruh keturunannya. Sucikanlah penglihatan kami, penglihatan mereka. Sucikanlah akal pikiran kami, akal pikiran mereka. Sucikanlah hati kami, hati mereka. Sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi wa Nabi Isa alaihissalam. Inna ta'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbul alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semua. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum.